terlepas dari peran kepala sekolah kan ada 3 kalau tidak salah. Yang pertama sebagai manajer, ya, yang kedua melakukan supervisi kepada tenaga kependidikan dan pendidik guru, yang ketiga pengembangan kewirausahaan kan gitu ya. Nah, kaitan dengan tugas yang kedua, supervisi, pemantauan dan lain sebagainya itu erat kaitannya dengan bagaimana guru melakukan refleksi, guru melakukan inovasi. Jadi untuk memastikan refleksi yang dilakukan oleh guru pada bagian itu disupervisi, pemantauan dan lain sebagainya. Karena kami di sini mengembangkan juga kombel komunitas belajar. Di kombel itu akan kelihatan. Apalagi kan sekarang diharuskan menerapkan pembelajaran mendalam. Nah, kalau guru-guru kita tidak mau mengubah bagaimana layanan pembelajaran, berarti ya patut dipertanyakan itu merefleksi tidak, merefleksi diri tidak gitu kan. Dan di sini insya Allah ya guru ingin selalu berubah dan siap untuk melaksanakan pembelajaran mendalam itu. Jadi alat ukurnya di supervisi, pemantauan, memastikannya itu ya, untuk memastikannya itu. Oh, di sini gurunya ada berapa? Gurunya ada 54. Banyak juga 54 ya. Setiap angkatannya berapa rombel? Setiap angkatan, setiap ini Ya, kelas 1 berapa? kelas 7 11, kelas 8 11, kelas 9 10. Berarti tiga, ya besar. Berarti 32 ya? 32 rombel. 32 rombel. Dan di sini ada SMP terbuka. SMP terbuka itu SMP yang melayani karena sesuatu hal belajarnya bisa di kapan, di mana. Ini sudah lama SMP terbuka. Siswanya ada 280-an SMP terbuka. Berarti gurunya yang keluar? Ya, ada guru bina, ada guru pamong. Guru pamong di tempat, guru bina dari sini. Guru pamong itu di TKB, di tempat masing-masing. Tapi si SMP terbuka itu dalam binaan Bapak? Iya, termasuk di sini. Kan ijazahnya kan SMP ini sama. Banyak juga ya Pak, berarti siswanya bisa... Siswanya 1.400 dengan terbuka. Lumayan. 400. Lumayan. Lumayan. Luar biasa. Besar. Sekolah besar ini. Kan ini sekolah tahun 73 kan berdiri ini. Oh, 73 berdirinya. Mungkin ke belakangnya Pak ya gedungnya. Ke gedung sana, Bu. Kalau pintu masuknya emang situ? Situ, sini. Sana yang gerbangnya. Gerbangnya ada 2 kan, ada pos 1, pos 2. Pos 2-nya sebelah sana. Ini pos 2 yang jatuh kan jatuh, pos 2 di sini. Oh. Yang kita tadi pos berapa? Pos 1 masuk, pos 1 terus masuk ke pos 2. Berjejer. Jadi ada 2 pos. Ada 2 pos. Biar keamanan ya. Iya. Oke Pak, Ya. jika Bapak bisa menyampaikan satu pesan untuk guru di seluruh Indonesia, utamanya di Jawa Barat, ya, terkait peringatan HGN ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, pertama bagi Bapak, Ibu guru, khususnya di Jawa Barat, ya jangan pernah surut untuk memberikan layanan terbaik kepada siswa, itu yang pertama. Yang kedua, supaya layanan kita lebih baik, lebih berkualitas, kita tetap harus belajar. Sehingga belajar itu sebenarnya menjadi landasan bagi kita untuk memberikan layanan yang terbaik kepada siswa. Kata kuncinya belajar. Ya, kalau guru tanpa belajar, mending tidak jadi guru menurut saya. Jadi jangan pernah merasa cukup. Tidak cukup. Ya, dulu kan kita kuliah ini dan sebagainya. Sementara kan situasi berkembang terus. Kita otomatis harus mengupdate diri. Ya, dengan cara belajar. Ya, belajar itu kan, apalagi dulu di kurikulum mereka ada pembelajaran mandiri ya Pak, PMM. PMM ya. Nah, silakan mau belajar mandiri, mau apapun di Kombo dan lain sebagainya. Pokoknya selalu mengupdate ilmu pengetahuan yang berbasis layanan kepada siswa gitu kan. Sehingga ketika kita memberikan layanan kepada siswa itu benar-benar dilandasi dengan keilmuan. Lebih kuat ilmunya gitu kan. Jadi jangan merasa puas dulu sudah mendapat ilmu. Lihat perkembangan sudah begitu cepat. Ya kalau kita tidak menyesuaikan diri ketinggalan kita. Bisa balap dengan siswa nanti. Ya. Bisa kalah dengan siswa gitu kan. Kalau itu ini Pak, melihat masa depan guru Indonesia dalam 10 sampai 20 tahun mendatang
Menurut Bapak bagaimana Apanya? pandangannya? Apanya? Guru dalam waktu 10 sampai 20 tahun. Akan seperti apa? Ya, guru yang hanya belajarlah yang akan bisa menyelesaikan diri. Dan sebaliknya guru yang tidak mau belajar, guru yang selalu akan ketinggalan. Dan yang paling penting dari semua regulasi yang ada ini, Bu dan Bapak ya, Bu, yang penting bagaimana guru mengubah mindset. Sekarang kan sedang dikembangkan pola pikir tetap, pola pikir berkembang, ya, pola pikir. Jadi, nah itu yang paling sulit bagi saya. Bagaimana mengubah pola pikir guru. Coba bayangkan Ibu, guru sudah lama di posisi yang itu kan, sudah aman di zona nyaman dan nyaman ya. Tiba-tiba ada perubahan, itu yang paling sulit. Mau mengubah dari pendekatan lama ke pendekatan pembelajaran mendalam juga sulitnya minta ampun. Ya, seperti apa gitu perasaan Bapak Ibu guru. Padahal sebenarnya sering dilakukan sebenarnya. Hanya tinggal mengupdate dengan situasi yang sekarang. Gitu. Jadi pola pikir sebenarnya, ya, pola pikir harus diubah. Pola pikir. Nah, pola pikir diubah itu tidak lepas dari peran seorang pemimpin pembelajaran. Siapa itu? Kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu Ibu dan Bapak di era sekarang tidak musim lagi kepala sekolah yang berbasis administratif. Jadi sibuk ngurus itu. Bukan berarti tidak tahu, tapi harus lebih banyak kepala sekolah yang berbasis pemimpin pembelajaran. Bagaimana memberikan contoh belajar yang baik, mengajar yang baik, bagaimana guru memberikan layanan itu harus dicontohkan oleh kepala sekolah. Jadi kalau selama ini kepala sekolah hanya berkutik di administratif, ketinggalan sekolah itu. Administratif itu ada tenaga administrasi sekolah, silakan saja. Kepala sekolah itu hanya manajer saja. Tapi yang paling penting bagaimana kita menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran itu kaitannya akademis kan. Makanya di beberapa negara yang maju, negara maju itu peran kepala sekolah lebih banyak akademis daripada administratif. Kalau di Indonesia, saya lihat kebalikannya. Fokus administratif ya. Administratif. Kan guru juga sekarang dianjurkan jangan terlalu banyak administratif, layanan saja layanan, gitu kan, beasiswa, pembelajaran. Coba kita bayangkan, kalau kepala sekolah tidak punya jiwa pembelajaran, bagaimana memberikan petunjuk, bagaimana memberikan konsep pembelajaran berpihak kepada siswa, bagaimana pembelajaran mendalam terus dikuasai. Jadi kepala sekolah jangan punya anggapan itu bagian guru, tidak seperti itu. Justru kepala sekolah harus lebih awal tahu. Kalau saya menulis itu teori itu menulis. Itu menulis itu ditulis teorinya itu Bu. Ditulis oleh saya, ditulis. Ya, iya itu. Kalau ini pertanyaan dari pribadi saya Pak. Ya. Untuk apa? Kan Bapak sangat gemar sekali membaca, terus juga sangat gemar sekali apa namanya menulis gitu ya. Di era sekarang kan Pak banyak. Ya. Bukan cuma guru, anak-anak muda sekarang pun gitu ya, termasuk saya gitu. Saya sangat minim literasi. Nah, itu gimana sih caranya meningkatkan biar kita tuh jadi hobi? Minimal kalau tidak hobi tuh kita nggak malas lah. Karena zaman sekarang tuh orang-orang pada susah untuk literasi. Itu menurut Bapak kita harus gimana? Ya. Ya memang Bu ya, di era digital itu kan ada dua Bu ya. Ada minat, ada daya. Minat baca dan daya baca. Kalau minat baca ya siapapun juga berminat ya minat baca WA, baca status, baca apa ya status, gitu, baca gosip, ya baca hoax gitu kan. Tapi ketika bicara daya itu sudah lain ceritanya. Daya itu bagaimana membaca kritis, membaca reflektif, membaca untuk menambah wawasan, membaca untuk menambah gagasan, gitu kan? Nah, tinggal tanya saja kepada diri kita masing-masing, kita di posisi minat atau daya. Nah, kalau bicara daya, pasti ada yang dipilih dan dipilah. Mana yang bagus untuk kita, mana yang tidak. Yang hoax sudah diabaikan saja, yang sampah-sampah itu dibuang saja. Nah, terlepas yang dibacanya mau pakai media internet, PDF di internet, nggak apa-apa menurut saya. Tapi memang dilihat dari sisi kesehatan, kata orang ahlinya, lebih baik baca buku. Bahkan Pak KDM sekarang sedang gencar mencanangkan kembali ke
buku, betul Pak ya? Iya. Kembali ke buku. Daripada membaca ini kan dari sisi kesehatan juga kan kurang baik. Kemudian kalau membaca buku menurut saya Bu, ada hubungan emosional. Ada hubungan emosional dengan pengarangnya, ada hubungan emosional dengan konteksnya, dan enak. Nah ini sebuah tantangan bagi kita sebenarnya di era sekarang. Bagaimana anak-anak kita terutama kalau kita mah ya mudah gitu anak kita. Jadi menurut saya Bu tadi ya tinggal introspeksi saja daya minat ibu daya minat. Ya kalau ingin maju ya kita berangkat dari daya bagaimana kita mengembangkan kompetensi, mengembangkan pengetahuan membaca. Oke. Baik Pak, mungkin dari saya cukup. Ya. Oke, baik. Ya, kita lanjut lagi ya. Ya. Tadi kan ke Ngobrol, HGN Pak, lah. ya. HGN ya. Ya. Nah, sekarang kan Pak Budi tadi sudah melangkah dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Ya. Kunci keberhasilan apa yang selalu dikembangkan di satu sekolah yang lain? Kuncinya apa kira-kira? Komitmen, Pak. Komitmen Ya, ya. jadi komitmen. Jadi saya dulu, Pak, ya, di SMP 2 itu bagaimana warga sekolah membangun komitmen agar mendapat penghargaan. Sebenarnya bukan penghargaannya, sebenarnya budaya mencintai lingkungannya kan. Melihat situasi seperti itu di sekolah itu kan di SMP 2 itu ibu dan bapak halaman sempit gitu kan, pengap gitu kan, di tembok tidak ada halaman seperti oh ini meluas. Tapi saya berpikir bagaimana waktu itu. Komitmen walaupun keadaan seperti itu tetap anak-anak kita cinta lingkungan, ini segar gitu kan. Sehingga timbullah konsep vertical garden. Iya. Jadi dinding-dinding itu pakai ini, pakai apa? Pakai besi, pakai pot-pot jadi hijau semua ya. Nah, muncullah pendekatan bukan pendekatan strategi Kopassus dulu itu. Kopassus itu komitmen, partisipasi semua unsur sekolah. Kopassus. Jadi langkah pertama itu janji dari masing-masing warga sekolah bagaimana ini supaya lingkungan bersih gitu, ya. Akhirnya tercapai. Jadi kata kuncinya dimanapun komitmen di sini juga komitmen. Bagaimana literasi, pokoknya komitmen. Ya. Jadi sebenarnya di sini Pak tidak hanya literasi yang dikembangkan, juga lingkungan, ya. Walaupun masih jauh, ya. Saya di sini kan ada program Mamah. Mama itu 2 M-nya. Mamah membawa alat minum, makan dari rumah. Jadi tujuannya untuk mengurangi sampah plastik. Karena sampah plastik berbahaya bagi lingkungan. Anak teh mau wadah ke kantin teh jajan, tidak pakai plastik lagi. Langsung wadah. Nanti besok dicuci, dibawa lagi terus gitu. Sampah plastik berkurang walaupun belum signifikan, tapi wah mantap. Ya mama. Itu. Jadi komitmen kata kuncinya. Iya. Nah, untuk menggali untuk menguatkan komitmen itu langkah-langkah yang dilakukan apa kira-kira? Ya, langkah pertama keteladanan dari seorang kepala sekolah sebagai role model. Role model. Literasi misalkannya ini semua sudah komitmen, semua komitmen. Tapi kalau tidak ada dari kepala sekolah sebagai model, tidak akan terjadi. Kan saya selalu guru-guru ayo nulis. Saya juga nulis. Sama-sama. Kan ada 25 ini itu ada 25 guru yang 30 guru yang nulis itu. Saya yang menulis. Coba saya buat grup sendiri, saya periksa sendiri tulisannya. Kan langsung terjun. Oh, guru-guru tuh si Bapak juga benar gini yang nulis, tidak hanya menyuruh. Gitu kan malu guru-guru itu ini sendirinya. Termotivasi juga. Gitu, Pak. Ya makanya pertanyaan yang tadi saya ceritakan itu memang sering terjadi kalau kepala sekolah tidak melakukan. Jadi langkah pertama untuk membangun komitmen itu keteladanan dari seorang kepala sekolah. Iya. Baik. Ya, role model. Nah, salah satu komitmennya Pak Budi itu kan terkait dengan literasi ya. Ya. Kemudian menurut informasi salah satu buku implementasi deep learning dan pembelajaran kan menjadi bestseller ya. Apa yang membuat buku itu penting bagi guru dan kepala sekolah? Ya, saya ingin cerita dulu sedikit. Selain dari teori yang kita terima dari pemerintah ya. Saya ingin dulu cerita dulu sedikit. Nah, saya kan selalu membaca pasar dalam tanda petik ya. Peluang, bukan pasar, peluang. Waktu itu kan Pak
Pak Muti itu, Iya. Menteri kita itu sudah mewacanakan kemungkinan pendekatan di Indonesia itu di planning waktu itu kan yang diadopsi dari Australia ya gitu ya. Saya baca. Nah, itu jauh-jauh hari belum disahkan, itu masih baru wacana dan masih banyak apa diskusi di media itu kan. Nah, saya punya feeling, punya keyakinan bahwa deep learning itu akan booming di Indonesia, itu kan. Apalagi sudah dicanangkan sudah diwacanakan oleh Pak Menteri, Iya, iya. orang nomor satu di kementerian kan gitu. Nah, sejak itu Pak, saya nulis saja di sini, ya bertahap di rumah, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, minim informasi, minim literasi, makanya referensi. Sering bertanya kan Bapak Tatang, baca buku yang lain. Terus Nasmik, itu Oh, naskah iya. akademik saya baca. Tulis sampai selesai, beres ceritanya. Ditawarkan ke penerbit, langsung disambut oleh penerbit itu. Dan memang penerbit juga mungkin membaca situasi. Kemudian diterbitkan, booming kan di seluruh Indonesia. Nah, yang paling penting dari buku itu menurut saya, yang pertama buku itu menurut saya pengantar awal. Pengantar awal sebelum ada buku yang lebih lengkap. Iya. Ya, itu di tengah-tengah guru sedang mencari-cari bahan bacaan, sedang mencari-cari sumber, ada buku itu, Secercah Harapan dari buku itu kan. Walaupun menurut saya penulisnya belum sempurna. Nah, belum sempurna. Nah, itu yang pertama, sebuah pengantar bagi guru-guru. Yang kedua, buku itu penting menurut saya untuk dibaca yang mau belajar deep learning. Karena di dalam buku itu diurai apa itu deep learning, prinsip-prinsipnya. Bahkan ada contoh RPM-nya, rencana RPPM-nya, rencana pelaksanaan Persiapan pembelajaran pembelajaran. mendalamnya. Ya, Walaupun pada saya itu belum begitu mendalam, Pak. Karena memang awal kan. Saya hanya diskusi dengan teman-teman waktu di SMP 6, Pak ini masuk joy learning, joyful learning, ini masuk meaningful learning, meaningful learning. Cirian begitu diberi tanda. Terlepas itu seperti apa, penting mengalir saja. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama sebagai pengantar untuk teman-teman guru, yang kedua buku itu penting karena mengurai itu ya di tengah-tengah guru sedang butuh. Kemudian yang ketiga bagi saya itu merupakan kepuasan yang luar biasa kan mendapat apresiasi. Bahkan 1 bulan yang lalu saya ditelepon Pak dari Sulawesi, namanya Ibu siapa ya Pak? Saya mau disupervisi katanya tentang pembelajaran mendalam. Saya membaca buku Bapak. Ibu dari mana dapat nomor? Oh kan di belakang ada biodata Bapak. Oh iya. Terus bagaimana? Ya, saya mau dibimbing katanya Pak. Minta contoh RPM yang itu saya diskusi dengan seperti itu. Apa perasaan saya luar biasa. Jauh ya. Oh, merasa ya itu kan Bu ya seorang penulis mungkin Pak Tatan juga. Ketika bukunya dibaca, Iya. ketika bukunya diapresiasi yang paling penting itu ya, adapun nanti ada urusan materi itu dampak saja. Dampak saja. Jadi begitu, Pak. Ya, memang luar biasa lah. Hmm. Nah, sekarang kan selain Iya, menulis buku, iya, kepala sekolah iya. juga kan suka dipanggil sebagai narasumber, Nah, baik regional, iya. provinsi, nasional. Nah, bagaimana nih kira-kira kesan yang paling mendalam ketika menjadi narasumber dari berbagai forum tersebut? Ya, yang pertama kebanyakan kan diundang saya untuk berbagi praktek baik, Bu ya. Jadi yang pertama saya bisa bisa mempromosikan gagasan ide saya yang nanti bisa diadop oleh teman-teman kan. Ketika gagasan itu diadopsi oleh teman-teman dan itu lebih berkembang itu saya bangga. Ya. Kemudian yang kedua, saya merasa dihargai, merasa diapresiasi karena saya diberi ruang, diberi panggung untuk berbagi praktek. Dan yang ketiga, saya lebih tertantang lagi untuk terus berkarya, belajar gitu kan. Nah, praktek baik itu kan tidak berhenti di satu titik. Saya hari ini, bulan ini harus apa, berpikir terus Bu. Jadi banyak gagasan ini dan sebagainya gitu kan. Muncul gagasan mama, muncul gagasan caladi. Caladi itu kan, caladi itu contohkan, ajak, lakukan,
diseminasikan dan internalisasikan dalam bentuk menulis. Contoh Banyak singkatan. ya singkatan. Budi itu singkatan, Bu. Budi itu baca untuk dapatkan informasi. Oke. Sudah literasi.